Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. Pertama, Volksrat. Kedua, masa perjuangan kemerdekaan. Ketiga, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden 71 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1945, dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekilas sejarah DPR RI dapat dilihat dalam beberapa periode penting, yaitu berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, di mana setiap anggota dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat atau konstituen. Dalam periode keanggotaan DPR 2014 sampai 2019, telah terpilih 560 wakil rakyat yang duduk di DPR RI dari 77 daerah pemilihan. Anggota dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun. Trias Politika itu satu sistem yang kita jalankan di Republik ini. Yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kalau tiga-tiganya bersatu padu mengabdi kepada negeri dengan baik, negeri bukan untuk golongan, bukan untuk etnis, bukan untuk siapapun, untuk negeri. Saya yakin sesuai dengan fungsinya masing-masing, saya yakin negara ini akan makmur di masa yang akan datang, sejahtera, dan mencapai keadilan sosial sebagaimana diinginkan oleh para pendiri dan oleh kita semua. Dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, kewajiban untuk membuat undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, dengan pemerintah. Ya. Jadi harus kedua belah pihak. DPR tidak setuju, ya pasti undang-undang itu nggak jadi. Sebaliknya, kalau pemerintah tidak setuju, ya undang-undang itu nggak jadi juga. Presiden sudah mengatakan kepada kita semua, ingin ada kualitas dari pembuatan undang-undang itu. Nah, saya tidak mau mengkontradiksikan antara kualitas dan kuantitas. Nah, kita ingin ada kualitas, kita juga ingin ada kuantitas. Kuantitasnya tentu sesuai dengan prolegnas. Nah, saya ingin evaluasi prolegnas yang sekarang. Perencanaan untuk penyusunan undang-undang, pembuatan undang-undang oleh Dewan bersama pemerintah yang ditetapkan dalam prolegnas itu tidak boleh setiap saat dilakukan penambahan tanpa evaluasi yang pasti, yang jelas soal itu. Kami di Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini sedang melakoni satu perencanaan untuk menambah perancang undang-undang, kerjasama MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kita ingin agar nanti kualitas undang-undang yang ada dengan penambahan perancang undang-undang itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Semenjak saya dilantik 11 Januari, undang-undang sudah banyak dihasilkan. Kita mendapatkan apresiasi dari Presiden pada saat
16 Agustus yang lalu bahwa kita cukup produktif, tetapi beliau mengingatkan kepada kita semua selaku kepala negara dan kepala pemerintahan agar selain dikejar secara kuantitas juga kualitasnya jangan sampai dilupakan. Makanya kita melakukan perbaikan. Kemudian anggaran kita dalam waktu dekat, karena saya ingin benar pemerintahan ini sekian hari kian mencapai satu keinginan kita bersama, menjadi pemerintahan yang bersih, ya, clean and good government yang kita ingin capai. Nah, maka mekanisme pembahasan juga dalam pembahasan anggaran yang akan datang melanjutkan yang disampaikan Presiden pada 16 Agustus, kita akan undang Ibu Sri Mulyani, KPK, BPK, Bappenas, jadi semua instansi yang terkait, ya, untuk membicarakan bagaimana agar pembahasan di anggaran yang akan datang kita benar-benar bisa mencapai yang kita inginkan bersama. Dari segi pengawasan, kita sudah banyak rekomendasi kepada pemerintah. Ya, tentu ada yang sudah dijalankan oleh pemerintah, ada yang belum. Itu tindak lanjut dari pembahasan di komisi-komisi yang kemudian ada kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk diberikan tindak lanjut oleh pemerintah. Mari kita ciptakan kesejahteraan umum yang seluas-luasnya. Mari kita bangun kondisi politik, hukum, dan keamanan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun ekonomi kreatif serta anggaran negara yang berpihak pada pembangunan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kualitas kesejahteraan masyarakat. Mensinergikan industri dan pembangunan demi kemajuan bangsa. 71 tahun DPR RI ada untuk membangun negeri demi tercapainya cita-cita bangsa, sejahterakan rakyat Indonesia. Dalam mengemban amanah rakyat, DPR RI ditunjang oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang yang memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR RI yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul pimpinan DPR. Ya, jadi demi meningkatkan dukungan kepada Dewan, ya, tentu agar Dewan ini bisa memenuhi harapan masyarakat, struktur organisasi Sekretariat Jenderal ini harus dinamis, dan kemarin terakhir perubahan adalah pada tahun 2015, tepatnya bulan Oktober, struktur organisasi Sekretariat Jenderal dibagi ke dalam dua kelompok konsentrasi dukungan. Jadi untuk dukungan yang keahlian yang semula bergabung di Sekretariat Jenderal ini dipisah dilaksanakan oleh Badan Keahlian. Jadi Badan Keahlian lah yang bertugas mensupport yang sifatnya lebih substantif kepada pelaksanaan 3 fungsi Dewan. Sementara yang Sekretariat Jenderal itu tetap ada dukungan administrasi, dukungan persidangan, kemudian dukungan data dan informasi, dan juga dukungan untuk peningkatan kapasitas SDM oleh sebuah pusdiklat begitu. Mengenai teknologi informasi, kita juga memfasilitasi untuk, kita sudah membuat subweb anggota Dewan sehingga bisa dimanfaatkan setidaknya oleh para tenaga ahli dan sekretaris anggota atau staf administrasi anggota untuk bagaimana mereka menjaga kontinuitas atau komunikasi anggota Dewan dengan konstituennya. Di samping itu juga kita siapkan berbagai jenis aplikasi teknologi informasi seperti misalnya ada SMS pengaduan gitu, ada khusus untuk menyampaikan aspirasi ketika anggota Dewan membahas undang-undang gitu. Ada juga sistem legislasi, jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat, ini loh undang-undang yang sudah dilahirkan
Dan kemudian silakan masyarakat berkontribusi menyampaikan aspirasi terkait dengan undang-undang tersebut. Mari kita ciptakan kesejahteraan umum yang seluas-luasnya. Mari kita bangun kondisi politik, hukum, dan keamanan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun ekonomi kreatif serta anggaran negara yang berpihak pada pembangunan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kualitas kesejahteraan masyarakat. Mensinergikan industri dan pembangunan demi kemajuan bangsa. 71 tahun DPR RI ada untuk membangun negeri demi tercapainya cita-cita bangsa, sejahterakan rakyat Indonesia. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disebut Badan Keahlian, merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Badan keahlian ini terdiri dari 5 pusat. 1 pusat perancangan undang-undang, 2 pusat kajian anggaran, 3 pusat akuntabilitas keuangan negara, 4 pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang, dan 5 adalah pusat penelitian. Inilah keahlian yang diintegrasikan, yang dikelola oleh Badan Keahlian untuk mendukung kelancaran fungsi Dewan yang 3 itu, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Harapan saya tentu bagaimana peran dari sistem pendukung, khususnya Badan Keahlian ini bisa memberikan kontribusi di dalam memperlancar semua proses, semua pelaksanaan dari fungsi-fungsi Dewan itu. Mari kita ciptakan kesejahteraan umum yang seluas-luasnya. Mari kita bangun kondisi politik, hukum, dan keamanan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun ekonomi kreatif serta anggaran negara yang berpihak pada pembangunan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kualitas kesejahteraan masyarakat. Mensinergikan industri dan pembangunan demi kemajuan bangsa. 71 tahun DPR RI ada untuk membangun negeri demi tercapainya cita-cita bangsa, sejahterakan rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.